Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel. Ini kacamata baru, jadi pamer. Baraya, apa yang dimaksud dengan budaya? Budaya itu adalah hasil cipta karya karsa satu masyarakat tertentu yang membuatnya berbeda dengan masyarakat yang lain. Budaya kemudian kita kenal dalam unsur-unsur kebudayaan yang biasa kita ketahui, misalkan sistem bahasa, sistem teologi, maksudnya sistem kepercayaan, kemudian sistem kekerabatan dan sebagainya. Dan dari semua itu kemudian kita juga membaginya menjadi dua, yaitu wujud-wujud kebudayaan yang nampak seperti pakaian adat, makanan tradisional dan sebagainya, dan wujud-wujud yang tidak nampak seperti yang kita bisa lihat dalam sosiofact dan mentifact begitu. Nah, di negara-negara yang bekas terjajah seperti Indonesia gitu atau negara-negara Asia dan Afrika, orang-orang banyak yang salah fokus, banyak yang berupaya untuk mempertahankan wujud dari tradisi yang nampak tetapi mengabaikan tradisi atau kebudayaan yang tidak nampak. Misalkan tari jaipong, kita bingung apakah tari jaipong harus dilestarikan atau enggak, atau tergusur oleh zaman dan sebagainya. Padahal itu bukan sesuatu yang menjadi masalah besar. Kalaupun itu punah atau dipunahkan, itu sama sekali tidak mengubah karakteristik bangsa. Sama seperti orang-orang Jepang yang secara sengaja menghapuskan budaya samurai yang pedang-pedangan itu, yaitu gak jadi masalah karena yang paling penting itu adalah semangat bushido-nya. Begitu. Jadi semangat itu atau mentifact, sesuatu yang di dalam otak itu, yang di dalam benak itu yang harus lebih dilestarikan untuk berhadapan dengan tantangan yang lebih modern. Begitu. Nah, tetapi di sisi lain bukan berarti hal-hal yang terkait dengan mentifact dan sosiofact itu juga harus lestari selamanya. Ada kalanya kita memang harus mengubah itu. Kenapa? Karena budaya itu adalah hasil gubahan manusia, hasil gubahan masyarakat yang diciptakan ketika harus berhadapan dengan satu kesempatan atau satu tantangan tertentu. Begitu. Jadi misal dalam hal ini kita berbicara tentang tradisi masyarakat atau budaya masyarakat Arab. Budaya masyarakat Arab itu sangat keras. Kenapa seperti itu? Karena berhadapan dengan tantangan alam yang juga sangat keras. Di Arab pada zaman kuno itu sumber daya sangat sedikit, perang mudah sekali terjadi dan tingkat kematian menjadi sangat tinggi, sangat signifikan. Jadi budaya di sana itu adalah budaya cepat mengambil keputusan, tetapi tidak terbiasa untuk berpikir secara mendalam. Kan seperti itu, tidak harus disalahkan karena budaya itu gak ada yang jelek. Yang terjadi adalah budaya itu muncul ketika berhadapan dengan tantangan alam pada waktu itu. Begitu kurang lebihnya. Nah, tetapi banyak sekali wujud-wujud kebudayaan di berbagai daerah itu yang ternyata berbenturan dengan sistem teologi tertentu. Dalam hal ini adalah agama Islam. Bahkan tradisi atau budaya Arab itu banyak sekali yang merusak agama Islam. Lah kok seperti itu, bagaimana mungkin ceritanya agama Islam yang lahirnya di Arab malah bertentangan dengan tradisi dan budaya Arab? Iya, kalau kita memahami agama sebagai wahyu ilahi, maka wajar saja kalau berbeda dengan tradisi atau kebudayaan masyarakat. Bahkan ini bisa menjadi sebuah argumentasi bahwa ternyata agama Islam yang lahir dari Arab itu ternyata berbeda dengan tradisi masyarakat yang ada di sana. Tetapi kalau Baraya mau lebih ngejelimet lagi, kita akan bahas di episode ini. Ayo kita mulai. Baraya, di satu waktu saya pernah mengatakan bahwa belajar itu harus sesuai dengan minat dan bakat, begitu kan? Tetapi di lain waktu saya justru mengatakan bahwa belajar itu tidak harus sesuai dengan minat, justru kita harus keluar dari minat itu agar hati kita menjadi tidak beku, kan begitu ya? Dua pernyataan itu nampak sangat bertentangan. Kok bisa sangat bertentangan seperti itu? Sebenarnya itu tidak bertentangan, itu hanya konteks yang membuatnya nampak sangat bertentangan. Ketika saya mengatakan misalkan bahwa belajar itu harus sesuai dengan minat dan bakat, maka itu dalam sudut pandang kognisi. Tetapi ketika saya mengatakan belajar itu bukan hanya ingin mengetahui apa yang kita ketahui, tetapi harus mengetahui apa yang orang lain ingin sampaikan kepada kita, maka itu bukan lagi dalam ranah kognisi, tetapi itu dalam perspektif, agar ketika kita berhadapan dengan kontroversi, perdebatan dan sebagainya, kita tidak hanya melihat dalam satu arah saja, kacamata kuda saja, kan seperti itu. Nah, maka jelaslah dari sini bahwa teks itu tidak bisa mengakomodasi konteks. Begitu kan? Nah, tetapi masyarakat Arab tidak terbiasa dengan
kondisi yang seperti ini, masyarakat Arab jahiliyah, mereka selalu menekankan bahwa teks itu adalah sarana terbaik untuk bisa memahami segala sesuatu. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa masyarakat Arab itu sangat membutuhkan keputusan yang cepat dan akurat, tetapi tidak membutuhkan keputusan-keputusan yang didasarkan pada pemikiran yang mendalam, karena mereka tidak membutuhkan itu. Nah, maka dengan kondisi yang seperti ini, corak agama Islam itu sebenarnya sempat terkerangkeng, sempat terkungkung oleh teks-teks yang semacam itu. Untunglah ketika Islam kemudian berkembang ke segala arah, ke Romawi, ke Persia, ke India, dan sebagainya, maka bangsa-bangsa yang dimaksud itu kemudian memberikan sumbangan bagaimana cara beragama dengan pendekatan non-tekstual. Maka muncullah kemudian usul fikih. Kan usul fikih itu sebenarnya adalah dapat pengaruh dari silogisme Yunani kan sebenarnya. Nah, kemudian muncullah masalah mursalah di dalam usul fikih itu, kemudian muncullah qiyas, kemudian maqasid syariah, kemudian ya banyaklah sebenarnya hal-hal yang semacam itu. Dan ketika Islam kemudian didekati dengan pendekatan yang sangat beragam itu, maka Islam mencapai puncak kejayaannya. Nah, tetapi kemudian ketika budaya Arab menguat dalam satu sisi, kemudian budaya Persia dan India juga menguat dalam ruang lingkup agama Islam, maka muncullah etnosentrisme, muncullah asobia, muncullah kebanggaan masing-masing bahwa pendekatan yang kami gunakan ini lebih baik. Maka metode-metode atau pendekatan dalam memahami teks itu malah dijadikan sebagai acuan untuk mengkafirkan atau menganggap sesat atau menganggap zindik pihak yang lain. Misalkan orang-orang yang menggunakan pendekatan bayani itu akan menyalahkan yang menggunakan pendekatan burhani, atau yang irfani itu akan melecehkan orang-orang yang menggunakan pendekatan isyari, dan lain sebagainya lah. Muncul hal-hal yang semacam itu. Nah, tetapi hal yang harus saya tekankan adalah bahwa kalau kita benar-benar sepenuhnya menggunakan teks, maka akan terlalu banyak teks-teks agama ini yang saling bertentangan. Karena konteksnya lain. Misalkan begini Baraya, dalam satu kalimat, Allah berfirman, Dialah yang maha melihat dan maha mendengar, tidak ada yang serupa dengannya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ini dengan pendekatan teks, maka ini akan saling bertentangan, ini akan kontradiksi. Bagaimana ceritanya kita sebutkan tidak ada yang serupa dengannya, tetapi kemudian kita menyerupakan dengan melihat dan mendengar. Ya, tapi kan melihat dan mendengarnya bukan seperti kita, ya tetap aja namanya melihat dan mendengar itu penyerupaan. Kan seperti itu. Atau misalkan dalil yang lain dalam dua keterangan yang berbeda. Misalkan disebutkan bahwa Allah duduk di atas aras, ada di langit ketujuh. Tetapi dalam teks yang lain Allah lebih dekat daripada urat nadi. Nah, bagaimana ceritanya? Urat nadi manusia itu kan banyak, manusianya juga banyak. Atau pernyataan-pernyataan di dalam hadis. Kan ini sering sekali Nabi Muhammad nampak tidak konsisten secara tekstual dalam hal ini. Misalkan, manakah amalan yang terbaik? Kadang-kadang Nabi mengatakan bahwa amalan yang terbaik itu adalah sholat tepat pada waktunya. Tetapi di waktu yang lain, Nabi Muhammad mengatakan amalan terbaik itu adalah jihad fisabilillah dan lain sebagainya. Atau kalau Baraya misalkan menemukan apakah dosa yang paling besar di dalam Islam, kadang-kadang disebutnya membunuh, berzina dan sebagainya, tapi disebutkan juga bahwa riba itu dosanya lebih besar daripada menzinahi ibu sendiri sampai 70 kali dan lain sebagainya. Nah, ini kok nampak sangat kontradiktif seperti ini. Atau dikatakan bahwa yang tadi itu salah satu amalan terbaik itu adalah jihad fisabilillah. Ternyata jihad fisabilillah itu nggak ada apa-apanya. Bahkan ketika kita berdarah-darah pun itu hasilnya, pahalanya lebih sedikit daripada seorang ilmuwan yang menulis buku. Kan seperti itu. Nah, kok bisa saling bertentangan seperti ini? Ini bukan bertentangan Baraya, tetapi ini terkait dengan konteks yang sangat berbeda. Misalkan seperti ini, ketika Nabi ditanya mana amalan yang terbaik, kalau yang bertanya adalah Ali atau orang-orang semacam Ali, maka Nabi Muhammad akan menjawab bahwa amalan terbaik itu adalah jihad fisabilillah, membela agama. Kenapa seperti itu? Ya karena Ali itu atau orang yang semacam itu tuh top skor, petarung yang sangat luar biasa. Ali itu ngelawan musuh yang kayak gimana pun itu gak bisa dikalahkan. Bahkan Ali pernah kan waktu perang di Khaybar itu menjadikan pintu gerbang kota itu sebagai perisai. Jadi satu tangan diangkat, padahal setelah Alinya beres perang itu para sahabat ngangkat pintu gerbang itu gak bisa, 10 orang tuh gak bisa ngangkat pintu itu. Nah, ketika orang yang bertanya adalah orang yang semacam itu, maka Nabi Muhammad akan menjawab bahwa amalan terbaik itu adalah jihad fisabilillah. Tetapi ketika yang bertanya adalah orang semacam Ibnu Mas'ud, bacaan Qur'annya enak, kemudian benar-benar memahami tafsir Qur'an, kemudian apa ya semacam itu. Tetapi Ibnu Mas'ud itu di sisi lain punya kekurangan.
kakinya tuh kecil, jadi badannya juga secara umum kecil gitu. Jadi ketika harus berjihad itu resikonya besar. Udah mah dia penghafal yang sangat luar biasa, tetapi kalau pas perang berisiko. Maka ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud, maka Nabi Muhammad menjawab bahwa amalan terbaik itu adalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya dan sebagainya. Nah, konteks yang semacam inilah yang tidak dipahami oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Dipahaminya oleh masyarakat non-Arab. Atau misalkan contoh-contoh yang lain. Apakah surga itu ada? Ada. Apa isi surga itu? Kalau yang bertanya itu adalah orang Arab Badui, orang Arab yang benar-benar masih dalam tanda kutip, saya mohon maaf ya, yang terbelakang, yang di masjid aja masjidnya dipipisin gitu. Nah, ketika berhadapan dengan penanya yang seperti itu, maka Nabi Muhammad akan menjawab bahwa di surga itu minimal ada 72 bidadari yang akan menghibur kita dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Tetapi ketika yang bertanya itu adalah sahabat-sahabat yang dekat, maka Nabi Muhammad akan menjawab bahwa surga itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, bahkan tidak bisa kita pikirkan secuil pun. Kan seperti itu. Dan yang paling penting sesungguhnya bukan surganya, ada kenikmatan yang jauh lebih besar daripada surga, yaitu ketika kita bertemu dengan Allah. Nah, pernyataan-pernyataan yang seperti itu kok sangat kontradiktif. Ya sebenarnya bidadari atau tidak terbayangkan sama sekali. Nah, tergantung siapa yang bertanya. Berhubung surga itu dalam satu sisi tidak bisa dibayangkan, tetapi di sisi lain harus disampaikan agar memotivasi, maka Nabi Muhammad memilah siapa yang bertanya. Kan seperti itu. Atau yang sekarang relate banget dalam wacana umat muslim di Indonesia, misalkan apakah status orang kafir itu apakah sepenuhnya akan masuk neraka atau tidak, kan seperti itu. Di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran itu ada teks yang mengemukakan bahwa orang Yahudi penyembah bintang, orang-orang yang semacam itu akan masuk surga kalau mereka beriman dan beramal soleh. Tetapi di sisi lain ada teks bahwa Islam itu satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Nah, kenapa bisa bertentangan seperti itu? Ya sekali lagi bukan soal bertentangan. Kalau kita melihatnya secara tekstual itu pasti bertentangan, tetapi konteksnya kan beda. Seperti itu. Dan Nabi Muhammad itu memang selalu mengedepankan esensi dan konteks daripada teks. Makanya kalau misalkan Baraya belajar pesantren gitu ya, kemudian doa iftitah. Doa iftitah itu Nabi Muhammad menjawab pertanyaan itu selalu berbeda. Satu sahabat bertanya, doa iftitah itu seperti apa? Nabi Muhammad jawabnya gini. Tapi sahabat yang lain beda teksnya. Kan seperti itu. Atau doa tahiyat akhir, itu beda-beda. Banyak hadis-hadis yang sahih tetapi ternyata bertentangan satu sama lain. Sebenarnya sekali lagi bukan bertentangan, tapi karena Nabi Muhammad fokus pada esensinya, bukan teksnya. Nah, tetapi sekali lagi ini tidak dipahami oleh orang-orang Arab. Sehingga orang-orang Arab itu lebih memilih membentur-benturkan dalil-dalil yang mereka anggap sebagai berbeda. Maka muncullah pendekatan-pendekatan semacam taksis atau nasak mansuk gitu dan sebagainya. Jadi misalkan yang nasak mansuk misalkan ya, ada dua teks yang berbeda, maka orang-orang Arab itu gak berpikir soal konteks, tapi berpikir, wah ini kok berbenturan seperti ini, berarti diasumsikan bahwa dalil yang paling akhir itu harus kita gunakan, karena dalil yang akhir itu pasti akan menghapus dalil yang sebelumnya. Begitu. Jadi ada dalil-dalil tentang memperlakukan orang-orang yang non-muslim misalkan, maka pilihlah yang paling akhir. Seperti itu. Apakah nasak mansuk itu salah? Ya tidak salah juga, karena memang Allah juga mengemukakan bahwa metode atau pendekatan seperti itu tuh ada. Tetapi kan kita tidak tahu mana ayat yang dihapuskan dan mana yang tidak. Tidak berarti ayat yang di akhir itu kemudian menasak atau menghapuskan ayat yang sebelumnya. Kan kita tidak tahu. Nah, tetapi kan kita mau semua aja dalil-dalil yang bertentangan satu sama lain kita cari yang paling akhir. Makanya ajaran agama Islam pada akhirnya menjadi miskin, menjadi sedikit, karena semua dalil-dalil yang di akhir itu menghapus dalil-dalil yang awal gitu. Seperti itu. Atau kemudian metode taksis, metode pengkhususan. Jadi ada dua dalil yang nampak bertentangan secara teks. Karena tidak memahami soal konteksnya atau misalkan tidak mau memilih konteksnya, maka berpikir ini harus dibenturkan. Mana yang diutamakan? Yang khusus daripada yang umum. Misalkan dalil umum itu adalah setiap muslim itu harus memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Tapi baik itu bagaimana? Itu kan umum. Maka kemudian ada dalil-dalil yang khusus. Misalkan boleh berpoligami, boleh menikah 2, 3, 4 dan sebagainya. Itu kan dalil khusus. Maka ketika ada pertentangan seperti itu, maka yang diambil itu adalah dalil yang khusus. Sebenarnya ini juga kan jadi masalah. Sekali lagi, pendekatan-pendekatan seperti ini tuh sepenuhnya adalah masalah pikiran manusia saja.
Jadi Allah tidak mengemukakan pendekatan-pendekatan yang semacam ini total seluruhnya tidak seperti itu. Tapi ini adalah hasil olah pikir manusia. Jadi boleh kita bantah gitu. Nah, dalam hal ini ayo kita bantah. Misalkan yang khusus itu tidak harus diutamakan daripada yang umum, karena yang khusus itu bisa saja kasuistis dan yang umum itu menyangkut hal-hal yang lebih umum dan general. Kan seperti itu. Nah, di sini saya tidak mengkritik bagaimana cara pendekatannya, tetapi saya di sini mengkritik ada orang yang mengkultuskan satu metodologi atau satu pendekatan tertentu yang taksis terus. Padahal kan tidak harus seperti itu. Bisa macam-macam. Yang dalil yang khusus bisa lebih benar daripada dalil yang umum, lebih relevan dalam kita laksanakan, tetapi bisa juga hal yang sebaliknya. Makanya para sahabat juga kan melakukan hal-hal yang semacam itu di zaman dulu itu, khususnya Umar bin Khattab. Nantilah kapan-kapan kita bahas. Itu kan banyak sekali pendekatan-pendekatan yang diganti ketika zaman itu juga berganti. Teksnya sama, cara pendekatan dalam memahami teksnya itu diganti. Begitu. Tetapi daripada saya nanti terjebak pada pikiran-pikiran kemudian Ferdinand Saussure atau Derrida dalam memahami teks, kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Maaf penggantung, saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.